Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, para sahabat LCP Indonesia bertemu kembali. Episode kali ini kita membahas tentang betapa beratnya penyakit PTSD, yaitu adalah testimoni saya pribadi sebagai PTSD selama 20 tahun. Ya, sebelumnya mari kita tekan dulu subscribe, like ya, tekan like saja untuk mendapatkan informasi-informasi baru dari kami, sekaligus untuk membantu kami dalam mengembangkan usaha dakwah berbasis kesehatan ya. Nah, jadi PTSD yang kita bahas, apa itu PTSD? Ya, ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki ya. Jadi sampai saat ini sewaktu saya bicara di sini, saya masih bergelut atau berjuang melawan PTSD yang sudah saya alami 20 tahun sampai saya dan keluarga berhasil melahirkan suatu studi baru, yaitu studi dokter sejarah, studi yang fokus ya, studi baru dalam bidang kesehatan dengan menggunakan ilmu secara terapan yang fokus mendalami masalah depresi dan penyakit-penyakit berat lainnya yang tidak bisa diatasi secara medis saja gitu. Nah, pertanyaan kita adalah apa itu PTSD? Nah, jadi PTSD itu adalah bahasa Inggris singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder. Dalam bahasa Indonesia itu adalah penyakit stres dan depresi akut yang dialami oleh seorang pasien, yang mana didahului dengan adanya trauma. Ya, dalam ini adalah trauma sosial. Jadi PTSD adalah penyakit stres, ya. Kemudian depresi, ya, sifatnya akut itu artinya berulang-ulang ya, dia tidak mau pergi begitu. Jadi setelah mana diri pasien itu sering mengalami stres dan depresi atau stres depresinya berkepanjangan. Nah, yang dialami oleh seorang pasien yang pada mulanya diawali dengan adanya trauma sosial. Trauma sosial. Apa itu trauma sosial? Trauma sosial adalah trauma yang dipicu oleh adanya pengalaman buruk yang dialami oleh pasien dengan kehidupan sosial. Apa itu kehidupan sosial? Adalah berhadapan dengan orang lain. Berarti ada hubungan antara pengalaman buruk yang dialami oleh pasien dengan pelaku-pelaku bermasalah yang diterima dari lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, jadi PTSD adalah penyakit stres dan depresi akut yang dialami oleh seorang pasien, yang mana pasien itu diawali dengan trauma sosial, yaitu trauma yang dipicu oleh pelaku-pelaku bermasalah yang berkembang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, siapa saja yang mudah terkena PTSD ya. Nah, kalau PTSD ini pada umumnya banyak, kalau dari segi umur itu banyak dialami oleh anak-anak ya, masa kecil, anak yatim ya. Anak yatim itu mudah mengalami PTSD karena anak yatim itu secara sosial dia lemah begitu ya. Di dalam surat Al-Maun dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ya. Allah katakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, ya sholat tapi tidak dianggap sholatnya, berpuasa tapi tidak dianggap puasanya. Itu ada dua di situ ya. Pertama, mereka suka menghardik anak yatim, membentak ya. Jadi anak yatim itu kenapa? Ya, anak yatim itu tadi secara sosial dia lemah karena orang ayahnya ya tidak ada, sementara ayah adalah seorang pelindung bagi anak ya, yang akan mendampingi atau membantu anak dalam menyelesaikan masalah sosial. Nah, ketika ayahnya meninggal, nah, si anak tidak mendapatkan pembimbingan ya atau pendampingan dari sang ayah. Ya, jadi dia meraba-raba sendiri begitu. Akhirnya
ini mudah memicu ketakutan, kecemasan ketika berhadapan dengan dunia sosial yang banyak mengembangkan perilaku bermasalah. Ya, ya pelaku-pelaku bermasalah ini yang kemudian memicu terjadinya trauma sosial. Yang mana trauma sosial itu berawal dari seringnya mengalami pengalaman-pengalaman buruk dalam bentuk bentakan, bully, pengabaian, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Nah, itu sebabnya maka anak yatim dalam ayat ini menjadi kelompok pertama, ya, kelompok pertama yang disebut oleh Allah dalam apa tadi, yang perlu dilindungi, diayomi begitu. Karena kalau tidak diayomi, dilindungi, maka dia berpeluang akan bermasalah mengalami kesehatan mental, yaitu mengalami trauma masa kecil, ya. Nah, ini bisa berisiko memicu anak yatim tadi mengalami bunuh diri ketika mereka tidak mampu bertahan gitu ya, dengan perasaan-perasaan negatif yang sering dialami ketika berhadapan dengan kehidupan sosial bermasalah. Ya, jadi anak, terutama anak yatim, ya, itu adalah kelompok sosial yang sering atau mudah mengalami PTSD. Nah, saya sendiri adalah anak yatim, ya, saya anak yatim. Saya menjadi anak yatim ketika berusia 5 tahun sudah menjadi yatim, di mana ayah saya meninggal, dan kemudian saya menjadi anak yatim tunggal di bawah bimbingan seorang ibu, gitu. Ya, begitu. Makanya saya mengalami PTSD setelah dewasa itu bisa dipahami dari kajian sejarah saya pribadi.